Halo para pencari misteri dan cerita menyeramkan. Di balik setiap pintu kosan, ada rahasia yang tidak pernah diceritakan. Kalau kamu suka cerita horor yang bikin merinding dan penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Ghost Tellers, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Setiap minggu, kami akan hadirkan kisah horor nyata, legenda menyeramkan, dan misteri yang belum terpecahkan. Jangan sampai ketinggalan. Pagi di kota kecil di Jawa Barat selalu memiliki nuansa damai yang khas, dihiasi embun yang masih menempel di dedaunan dan aroma hangat dari warung kopi di pinggir jalan. Namun, bagi Ayu, kedamaian itu hanyalah ilusi. Setiap hari adalah pertarungan. Gadis 16 tahun dengan mata yang teduh dan senyum yang jarang terlihat itu memulai harinya dengan memandang cermin. Di balik seragam putih abu-abu yang rapi, ada sebuah beban berat yang tak terlihat. Ia adalah seorang yatim piatu, peninggalan orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan tragis 5 tahun lalu. Sejak saat itu, ia tinggal bersama kakek dan neneknya di sebuah rumah tua yang sederhana di pinggir kota. Kehilangan orang tua telah membuatnya menjadi sosok yang pendiam, namun ia memiliki hati yang sangat tulus dan jiwa yang rapuh. Ia mencintai kakek dan neneknya lebih dari apapun, dan mereka adalah satu-satunya alasan ia bertahan. Namun, dunia di luar rumahnya adalah medan perang. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak aneh, target empuk bagi sekelompok anak populer berjumlah 7 orang. Mereka seperti kawanan predator, dan di puncak rantai makanan itu berdiri Intan. Intan bukanlah gadis biasa. Ia adalah putri tunggal dari kepala sekolah, sosok yang paling dihormati dan ditakuti di SMA itu. Kecantikannya, kekayaannya, dan posisinya sebagai ketua geng pembuli memberinya kekuasaan mutlak. Intan tidak pernah melakukan perundungan secara langsung. Ia terlalu cerdas untuk itu. Ia hanya akan memberikan isyarat, sebuah lirikan mata, senyum sinis, atau bisikan pelan, dan 6 anak buahnya akan dengan senang hati menjalankan perintahnya. Mereka adalah bayangan-bayangan Intan, bersedia melakukan apapun demi mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Pagi itu, Ayu berjalan kaki menuju sekolah. Ia mencoba menghirup udara segar, mencoba meyakinkan dirinya bahwa hari ini akan berbeda. Namun, saat ia melintasi gerbang sekolah, tatapan mata Intan sudah menyambutnya dari kejauhan. Tatapan itu dingin, penuh ejekan, dan Ayu tahu permainannya akan segera dimulai. Saat istirahat, Ayu duduk sendirian di bangku taman, membaca buku pelajaran. Ia mencoba membuat dirinya tak terlihat, berharap mereka tidak menemukannya. Namun, suara tawa dan bisikan yang familiar itu semakin mendekat. Mereka mengepungnya, membuat lingkaran, dan satu persatu mulai melontarkan kata-kata menyakitkan. "Lihat siapa yang datang, si anak yatim piatu," bisik salah satu dari mereka, Dinda, dengan senyum sinis. "Masih berani sekolah? Udah enggak punya modal, kok." Ayu hanya menunduk, mencoba menahan air mata. Ia sudah terbiasa dengan ini. Namun, salah satu dari mereka, seorang pria bernama Fandi, merebut buku pelajaran dari tangannya dan melemparkannya ke genangan air. "Belajar juga percuma, palingan nanti cuma jadi pembantu," ejeknya. Ayu bangkit, matanya kini dipenuhi air mata. Ia mengambil buku yang basah, dan ia menyadari ini bukan hanya soal ejekan. Mereka mencoba menghancurkan semangatnya, menghancurkan masa depannya. Tapi ia tidak bisa melawan. Intan hanya menonton dari jauh, tersenyum puas. Ia tahu, ia punya kekuasaan. Hari itu, Ayu pulang dengan hati yang hancur.
Ia tidak mengerti mengapa mereka membencinya. Ia tidak pernah melakukan apapun kepada mereka. Ia hanya ingin hidup damai. Ia tidak tahu bahwa kebencian mereka tidak memiliki alasan. Kebencian mereka adalah sebuah kegilaan, sebuah permainan yang akan segera berujung pada tragedi. Hari-hari bagi Ayu adalah siklus yang tak ada habisnya. Pagi dimulai dengan harapan kosong dan berakhir dengan keputusasaan yang lebih dalam. Perundungan yang ia terima bukan hanya soal kata-kata. Itu adalah sebuah permainan kejam yang dirancang untuk menghancurkannya. Di koridor sekolah yang ramai, Ayu seringkali tersandung oleh kaki Rian, salah satu anak buah Intan yang bertubuh besar. Atau, tasnya tiba-tiba menghilang, dan ia akan menemukannya di tempat sampah, basah dan kotor. Guru-guru melihat, tapi mereka mengabaikannya. Mereka tahu siapa Intan. Mereka tahu, melawan Intan sama saja dengan mencari masalah dengan kepala sekolah. Jadi, mereka hanya diam, membiarkan Ayu menderita. Namun, di balik semua perundungan itu, ada sebuah bayangan yang selalu mengawasinya. Itu adalah Gita, anggota geng yang paling pendiam. Tidak seperti yang lain, Gita tidak pernah tertawa. Ia hanya menonton, matanya yang dingin selalu mengikuti Ayu. Ayu merasa ada sesuatu yang aneh tentang Gita. Ia tidak tahu apakah itu rasa iba atau rasa benci yang lebih dalam. Suatu hari, saat jam pelajaran olahraga, Ayu yang sedang duduk sendirian di bangku merasakan kehadiran di sampingnya. Itu adalah Gita. Ayu terdiam, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, Gita hanya duduk diam, memandang ke lapangan. "Kenapa kamu tidak melawan?" bisik Gita, suaranya pelan dan dingin. Ayu tidak menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Kamu pikir mereka akan berhenti kalau kamu diam saja?" lanjut Gita. "Mereka tidak akan berhenti. Mereka akan terus melakukannya sampai mereka bosan, atau sampai kamu tidak tahan lagi." Ayu menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak bisa melawan," bisiknya. Gita tidak menjawab. Ia hanya bangkit dan pergi. Ayu merasa bingung. Ia tidak tahu apakah itu sebuah peringatan atau sebuah ancaman. Ia hanya tahu, ada sesuatu yang salah dengan Gita. Malamnya, saat Ayu kembali ke rumah, ia menemukan kakeknya sedang batuk-batuk. Penyakitnya semakin parah, dan mereka tidak punya cukup uang untuk membawanya ke rumah sakit. Ayu merasa putus asa. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa lagi hanya diam. Keesokan harinya, Ayu datang ke sekolah dengan tekad baru. Ia tidak ingin lagi menjadi korban. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan uang agar bisa membawa kakeknya ke rumah sakit. Namun, ia tidak tahu, hari itu adalah hari di mana ia akan menghadapi ujian terberat dalam hidupnya. Bel pulang sekolah berbunyi. Ayu berjalan keluar dari kelas, berharap bisa pulang dengan cepat. Namun, saat ia melangkah keluar, ia melihat Intan dan gengnya sudah menunggunya. Mereka tidak tersenyum. Wajah mereka terlihat dingin dan penuh kebencian. "Mau kemana, Yu?" tanya Intan, suaranya pelan, tapi menusuk. "Kita punya sedikit urusan denganmu." Ayu mencoba mengabaikannya, tapi salah satu dari mereka, Sandi, seorang pria yang terkenal jahat, menghalanginya. "Jangan coba-coba lari, Yu," katanya, matanya dipenuhi dengan ancaman. Mereka menggiring Ayu ke sebuah gang kecil di belakang sekolah, tempat yang tidak terlihat oleh siapapun.
Ayu merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, mereka tidak hanya ingin mengejeknya. Mereka ingin melakukan sesuatu yang lebih buruk. Di gang itu, Intan menatap Ayu dengan mata yang dingin. "Dengar, Yu," katanya. "Kami bosan denganmu. Kami bosan melihatmu. Kami ingin kamu pergi. Pergi dari sekolah ini, pergi dari kota ini." Ayu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, air mata mengalir di pipinya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, Wulan, seorang gadis yang terkenal kejam, mendorongnya. Ayu terjatuh, lututnya berdarah. "Jangan pura-pura lemah," teriak Wulan. "Kami tahu kamu cuma cari perhatian." Ayu bangkit, matanya kini dipenuhi amarah. "Aku tidak pernah cari perhatian. Aku hanya ingin hidup damai," teriaknya. Intan hanya tersenyum sinis. "Hidup damai? Kamu pikir kamu bisa hidup damai setelah apa yang kamu lakukan?" tanyanya. Ayu tidak mengerti. Ia tidak pernah melakukan apapun. Ia tidak pernah melawan. Ia hanya diam. Ayu berdiri tegak di tengah lingkaran yang mengancam itu, kebingungan menyelimuti seluruh dirinya. "Aku tidak mengerti. Aku tidak pernah melakukan apapun pada kalian," bisiknya, suaranya dipenuhi oleh keputusasaan. Intan melangkah mendekat, senyum sinisnya tidak pernah luntur. "Oh, kamu tidak ingat," katanya. "Kamu pikir kami membencimu tanpa alasan? Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja setelah membocorkan rahasia ayahku?" Ayu merasa kaget. Ia tidak tahu apa yang Intan bicarakan. Ia tidak pernah membocorkan rahasia apapun. Namun, Intan melanjutkan. "Aku tahu kamu diam-diam mengadu ke guru bimbingan konseling tentang dana sekolah yang disalahgunakan," tuduh Intan. "Ayahku hampir dipecat karenamu. Kamu pikir kamu bisa merusak hidup kami, dan kami akan diam saja?" Ayu menggelengkan kepalanya, air matanya kini mengalir deras. "Aku tidak pernah melakukan itu," teriaknya. "Aku tidak tahu apa-apa." Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Fandi dan Rian maju, mencengkeram lengannya. Mereka menariknya keluar dari gang, ke arah jalanan yang sepi di belakang sekolah. Ayu meronta, berteriak meminta tolong, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka menggiringnya ke sebuah jembatan kecil yang menyeberangi sungai. Sungai itu tidak dalam, tapi arusnya cukup deras. Fandi dan Rian mendorongnya ke pagar pembatas. Ayu merasakan dinginnya besi di punggungnya. "Kamu punya dua pilihan, Yu," kata Intan, suaranya sedingin es. "Kamu loncat sendiri dari jembatan ini, atau kami yang dorong kamu. Pilih mana?" Ayu menatap mata mereka satu persatu, matanya dipenuhi ketakutan. Mereka tidak bercanda. Mereka benar-benar serius. Ayu tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis. "Baiklah, kalau begitu," kata Intan. "Kami yang akan bantu." Fandi dan Rian mendorongnya. Ayu merasa tubuhnya melayang di udara, lalu jatuh. Ia merasakan sakit yang luar biasa saat tubuhnya membentur air. Ia mencoba berenang, tapi kakinya ditarik ke bawah. Ia melihat wajah-wajah mereka di atas jembatan, tersenyum, lalu berbalik, dan pergi. Ayu berjuang. Ia mencoba untuk naik ke permukaan, tapi kakinya terasa berat. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya bisa melihat bayangan mereka semakin jauh, lalu kegelapan menelannya. Air sungai yang dingin dan kotor menelan Ayu, mengisapnya ke dalam kegelapan.
Ia berjuang sekuat tenaga, mencoba meronta dari cengkeraman air, namun tubuhnya terasa begitu berat. Samar-samar ia melihat bayangan wajah Intan dan kawanannya di atas jembatan, senyum kemenangan di bibir mereka, yang kemudian berbalik pergi tanpa menoleh. Keputusasaan membanjiri dirinya. Ia tahu, tidak ada yang akan mencarinya. Tidak ada yang peduli. Di bawah permukaan air, Ayu merasakan kakinya terbelis sesuatu yang keras dan tajam. Ia meronta, namun belitan itu semakin kencang, seolah-olah sebuah cengkeraman tak terlihat menariknya lebih dalam. Sekilas, ia melihat sepasang mata merah menyala di dalam kegelapan. Panik, ia kembali meronta, namun belitan itu terlalu kuat. Napasnya tercekat, paru-parunya serasa terbakar. Dalam keputusasaan terakhir, ia melihat wajah kakek dan neneknya, wajah mereka yang penuh cinta. Dan kemudian, kegelapan total menelan segalanya. Ayu tidak lagi bernapas. Tubuhnya terombang-ambing di bawah permukaan sungai, seolah-olah sebuah boneka tak bernyawa yang dimainkan oleh arus. Jiwanya melayang, menyaksikan tubuhnya sendiri yang kini tak lagi bergerak. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Bukan sakit fisik, melainkan sakit karena dikhianati, sakit karena tidak ada yang peduli. Ia menyaksikan tubuhnya sendiri yang kini tenggelam, seolah-olah itu bukan tubuhnya. Di atas jembatan, Intan dan kawanannya melangkah pergi, tertawa puas. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka tidak tahu bahwa kemenangan mereka adalah awal dari sebuah kutukan yang tak terbayangkan. Mereka telah merebut nyawa yang rapuh, dan kini, nyawa itu akan kembali untuk menuntut balas. Ketujuh pembuli itu melangkah menjauh dari jembatan, napas mereka terengah-engah. Namun, tawa yang semula mengisi udara kini digantikan oleh keheningan yang mencekam. Wajah mereka pucat, mata mereka dipenuhi kepanikan. Mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi. Rencana mereka hanya untuk menakut-nakuti, tapi kini mereka telah menjadi pembunuh. Intan, yang selalu menjadi pemimpin, mencoba menenangkan dirinya. Ia melihat ke arah Fandi dan Rian. "Apa yang kalian lakukan?" bentaknya. "Aku bilang dorong dia, bukan bunuh dia." Fandi yang biasanya sombong, kini gemetar. "Kami tidak sengaja, Tan." Dia meronta, bisiknya. Intan tahu, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menutupi ini. Dengan otaknya yang cerdas dan kejam, ia mulai menyusun rencana. "Dengar," katanya, suaranya dingin. "Kita tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ayahku punya kenalan di kepolisian. Dia akan membantu kita." Mereka kembali ke sekolah, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka tidak membicarakan kejadian itu. Mereka tidak saling pandang. Mereka hanya diam, menunggu. 1 minggu berlalu. Tidak ada yang mencari Ayu. Kakek dan neneknya melaporkan Ayu hilang, tapi karena Intan memiliki pengaruh, kasus itu tidak pernah diselidiki dengan serius. Semua orang, termasuk guru-guru dan teman-teman sekelas, menganggap Ayu telah pergi. Tidak ada yang peduli. Mereka, para pembuli itu, merasa lega. Mereka merasa telah menang. Mereka merasa telah lolos dari kejahatan mereka. Mereka tidak tahu bahwa kemenangan mereka adalah awal dari sebuah teror yang tidak bisa mereka hindari. 1 minggu telah berlalu sejak insiden di jembatan itu. Hari-hari di sekolah terasa kembali normal, bahkan bagi Intan dan gengnya.
Beban rasa bersalah yang sempat menghantui mereka perlahan sirna, digantikan oleh perasaan lega yang menenangkan. Tidak ada polisi yang datang, tidak ada yang bertanya tentang Ayu. Mereka berhasil. Atau setidaknya, begitulah yang mereka yakini. Mereka bahkan sesekali bercanda tentang bagaimana si anak aneh itu menghilang, meyakinkan diri mereka bahwa Ayu hanya kabur atau pindah. Dunia berputar kembali seperti semula, seolah-olah Ayu tak pernah ada. Pagi itu, di hari ke-8, semua berjalan seperti biasa. Siswa-siswi SMA memasuki gerbang sekolah, tawa dan obrolan mengisi udara. Di depan pintu gerbang, Intan dan Dinda sedang berbincang, membicarakan rencana akhir pekan mereka. Mereka merasa tak terkalahkan, seolah-olah kekuasaan mereka tak terbatas. Namun, saat mata mereka menoleh ke arah kerumunan siswa yang masuk, senyum di wajah mereka mendadak pudar. Di antara kerumunan itu, berjalanlah sosok yang mereka pikir telah tiada. Ayu. Ayu melangkah pelan, melewati gerbang sekolah. Penampilannya tampak sama, seragam putih abu-abu yang ia kenakan terlihat rapi, rambutnya diikat seperti biasa. Namun, ada yang berbeda. Wajahnya terlihat sangat pucat, hampir tidak memiliki rona sama sekali. Matanya yang biasanya teduh, kini terlihat kosong, seperti dua lubang hitam tanpa kehidupan. Ia tidak tersenyum, tidak berbicara. Ia hanya berjalan lurus, tatapannya tidak fokus, seolah-olah ia tidak melihat siapapun. Intan dan Dinda saling pandang. Wajah mereka membeku, dipenuhi rasa terkejut dan ketidakpercayaan. Bagaimana bisa? Mereka yakin Ayu sudah tenggelam. Mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Ayu berjalan melewati mereka, bahkan tidak menoleh sedikit pun. Dinda gemetar, mencengkeram lengan Intan. "Tan, itu Ayu, kan?" bisiknya. Intan tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap punggung Ayu yang semakin menjauh. Ia melihat Ayu masuk ke dalam gedung sekolah dan menghilang di balik kerumunan. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Ia tahu ada yang tidak beres. Ia tahu ini bukan Ayu yang sama. Kehadiran Ayu di sekolah adalah anomali yang mengguncang dunia Intan dan gengnya. Mereka berkumpul di toilet, wajah mereka pucat pasi. Ketakutan yang membeku di mata mereka terlalu nyata untuk disembunyikan. Bagaimana bisa? Kita melihatnya, kita melihat dia tenggelam, bisik Fandi, suaranya bergetar. Intan mencoba mengendalikan situasi, menyembunyikan kepanikannya di balik wajah dinginnya. Tenang. Itu tidak mungkin dia. Pasti ada orang lain yang mirip, katanya, tapi suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Namun, yang lain tidak setenang itu. Wajah mereka sudah dipenuhi kengerian. Dinda menangis, "Itu dia, Tan. Aku melihatnya. Aku tahu itu dia." Sementara itu, Ayu, yang mereka kira telah mati, duduk di bangkunya, di tengah kelas. Tidak ada yang memperhatikannya. Guru-guru menganggapnya sebagai murid biasa, teman-teman sekelasnya juga begitu. Tidak ada yang bertanya kemana ia pergi selama seminggu. Mereka tidak peduli. Di jam istirahat, Ayu duduk di bangku taman, tempat ia selalu duduk. Fandi dan Rian berjalan melewatinya. Mereka tidak berani menatapnya. Namun, saat mereka melewatinya, sebuah suara bisikan terdengar, "Apa kabar, Fandi? Kakimu pasti berat, ya?" Fandi dan Rian berhenti mendadak. Mereka saling pandang, lalu menoleh ke belakang. Ayu hanya duduk diam, memandang ke depan, seolah-olah tidak ada apa-apa.
Mereka merasa merinding. Mereka tahu itu bukan hanya bisikan. Itu adalah ancaman. Intan, yang menonton dari kejauhan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berjalan ke arah Ayu dan berdiri di depannya. "Siapa kamu?" tanyanya, suaranya tegas. Ayu mengangkat kepalanya. Matanya yang kosong menatap Intan. Mata itu tidak memiliki kehidupan, tidak memiliki emosi. Mata itu adalah mata orang mati. Intan merasakan dingin yang menusuk. Ia mundur, ketakutan. Ia menyadari ini bukan Ayu yang sama. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang akan mengambil semua yang ia miliki. Intan kembali ke gengnya dengan wajah pucat. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata Ayu yang kosong. Mata itu adalah mata orang mati. Ia tahu ada yang tidak beres. Ia tahu ini bukan Ayu yang sama. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang akan mengambil semua yang ia miliki. "Dia bukan Ayu yang sama," bisik Intan, suaranya gemetar. Dia seperti hantu." Yang lain tertawa. "Hantu? Tan, jangan ngaco. Dia mungkin cuma kaget karena kita kaget." Intan tidak menjawab. Ia tahu mereka tidak percaya. Mereka tidak melihat apa yang ia lihat. Di kelas, saat pelajaran matematika, Ayu duduk diam. Ia tidak mencatat, tidak mendengarkan. Ia hanya memandang ke depan. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Dinda, salah satu anggota geng yang suka mengejeknya. Dinda yang sedang asyik bermain ponsel, merasakan tatapan itu. Ia menoleh dan melihat Ayu menatapnya. Dinda merasa merinding. Ia mengabaikannya dan kembali bermain ponsel. Tiba-tiba, ponsel Dinda bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Dinda membuka pesan itu dan matanya membelalak. Itu adalah foto dirinya saat ia sedang mengejek Ayu di taman. Foto itu terlihat tua, seperti diambil bertahun-tahun yang lalu. Di bawah foto itu, ada tulisan, "Kamu pikir kamu bisa lolos?" Dinda berteriak. Ia melempar ponselnya ke lantai. Guru dan teman-teman sekelasnya memandangnya, bingung. "Ada apa, Dinda?" tanya guru itu. Dinda tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunjuk ke arah Ayu. Dia yang melakukannya, teriak Dinda. Guru dan teman-teman sekelasnya memandang ke arah Ayu, yang hanya duduk diam, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka tidak mengerti. Mereka mengira Dinda hanya berhalusinasi. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Ia terus melihat foto itu, terus mendengar suara itu. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan. Ia tahu, ia telah menjadi korban. Ia tahu, ia telah menjadi target. Kepanikan Dinda menjadi awal dari keretakan dalam geng Intan. Ia terus-menerus menangis, tidak bisa tidur, dan menolak pergi ke sekolah. Ia yakin Ayu adalah hantu yang kembali untuk membalas dendam. Intan dan anggota geng lainnya berusaha menenangkannya, tapi mereka juga mulai dilanda ketakutan. Mereka mulai saling menyalahkan, memicu perdebatan sengit. "Ini semua gara-gara kamu, Fandi. Kamu yang mendorongnya," teriak Rian, menunjuk ke arah Fandi. Fandi tidak terima. "Bukan cuma aku. Kamu juga, Rian. Kita semua ada di sana." "Intan yang menyuruh kita," balas Fandi, suaranya dipenuhi amarah. Intan mencoba mengendalikan mereka.
Diam. Kita akan menghadapi ini bersama, teriak Intan. Namun, suaranya tidak lagi memiliki kekuatan. Sementara itu, Ayu hanya duduk diam, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, teror itu tidak berhenti pada Dinda. Di jam istirahat, Ayu berjalan ke arah kantin dan melewati Rian yang sedang asyik makan. Sebuah suara bisikan terdengar. Ingat, Rian, kamu yang membuatku jatuh. Rasakan kakimu sendiri. Tiba-tiba, Rian merasa kakinya sangat berat. Ia mencoba untuk berdiri, tapi ia terjatuh. Ia merasa sakit yang luar biasa di kakinya. Ia berteriak dan memegang kakinya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Di dalam toilet, Wulan yang sedang berdandan mendengar suara tawa. Ia melihat ke cermin, dan di belakangnya, ia melihat bayangan Ayu. Wulan berteriak dan berlari keluar dari toilet, wajahnya pucat. Teror itu tidak hanya menyerang mereka secara fisik, tapi juga secara psikologis. Mereka mulai melihat Ayu di mana-mana. Di koridor, di kelas, di rumah. Mereka melihatnya tersenyum, melambai, dan berbisik. Mereka mulai gila. Kepanikan telah menghancurkan geng Intan dari dalam. Mereka tidak lagi saling percaya. Setiap tatapan, setiap bisikan, terasa seperti tuduhan. Sandi, yang terkenal jahat, menjadi korban berikutnya. Di ruang ganti, ia menemukan seragamnya terkoyak dengan bekas goresan yang tajam. Ia yakin itu ulah Ayu. Saat ia berteriak marah, ia menyadari semua anggota gengnya menatapnya dengan curiga. "Jangan menuduhku," teriak Sandi, matanya dipenuhi amarah. "Aku tidak melakukannya." Namun, tidak ada yang percaya padanya. Mereka berpikir Sandi hanya berhalusinasi, seperti yang lain. Sementara itu, Ayu hanya duduk diam, memandang mereka. Wajahnya yang pucat tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, di matanya yang kosong, ada sebuah kilatan yang mengerikan. Ia tahu, permainannya baru saja dimulai. Ia tahu, mereka tidak akan bisa lari. Di luar sekolah, di pinggir jalan yang sepi, Gilang, salah satu anggota geng yang paling pendiam, menjadi korban berikutnya. Ia sedang berjalan pulang saat ia mendengar suara bisikan, "Kamu pikir kamu bisa lari, Gilang?" Gilang berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mulai berlari, tapi suara itu mengikutinya, semakin keras. "Aku tahu kamu takut, Gilang. Aku tahu kamu tidak ingin melakukannya." Gilang jatuh, napasnya memburu. Ia melihat ke atas, dan di sana, di atas pohon, ia melihat bayangan Ayu, tersenyum sinis. Malam itu, Gilang tidak bisa tidur. Ia terus melihat bayangan itu. Ia terus mendengar suara itu. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa lagi lari dari dosa-dosanya. Kepanikan telah mencapai puncaknya. Setiap anggota geng Intan kini hidup dalam ketakutan. Mereka mulai saling menyalahkan, memicu pertengkaran yang tak berujung. Mereka melihat Ayu di mana-mana, mendengar bisikannya di setiap sudut. Mereka tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan tidak bisa berpikir jernih. Mereka menjadi gila. Suatu sore, Gilang, yang sudah mencapai batasnya, pergi menemui guru bimbingan konseling. Ia menceritakan semuanya, tentang perundungan, tentang kejadian di jembatan, dan tentang Ayu yang kembali sebagai hantu. Guru itu mendengarkan dengan seksama, namun di matanya terlihat keraguan. Ia mengira Gilang hanya berhalusinasi. Namun,
Gilang tidak menyerah. Ia mencari bukti. Ia mencari saksi. Ia mencari seseorang yang bisa membenarkan ceritanya. Ia menemukan seorang penjual es di dekat sekolah yang melihat kejadian di jembatan itu. Penjual itu awalnya menolak berbicara, takut akan Intan dan ayahnya. Namun, Gilang meyakinkannya bahwa ia harus melakukan hal yang benar. Di saat yang sama, Sandi yang sudah gila menyerahkan diri ke polisi. Ia tidak bisa lagi menanggung beban rasa bersalah. Ia menceritakan semuanya, tentang perundungan, tentang kejadian di jembatan, dan tentang Ayu yang kembali sebagai hantu. Polisi mendengarkan dengan seksama, namun mereka juga meragukan ceritanya. Mereka mengira Sandi hanya berhalusinasi. Kabar tentang Sandi yang menyerahkan diri menyebar di sekolah. Intan panik. Ia tahu rencananya akan gagal. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia menghubungi ayahnya dan menceritakan semuanya. Ayahnya terkejut. Namun, ia berjanji akan membantu. Keesokan harinya, sekolah gempar. Sandi tidak masuk. Kabar bahwa ia telah menyerahkan diri ke polisi menyebar dengan cepat, namun banyak yang menganggapnya sebagai lelucon. Gilang, dengan keberanian baru, membawa penjual es itu ke hadapan guru bimbingan konseling dan kepala sekolah. Penjual itu menceritakan semuanya, tentang perundungan yang ia saksikan, dan tentang Ayu yang didorong dari jembatan. Wajah kepala sekolah, yang tak lain adalah ayah Intan, memucat. Ia tahu, rencananya untuk menutupi semuanya akan segera gagal. Di kelas, Intan dan gengnya duduk dalam keheningan yang mencekam. Mereka tidak lagi saling berbicara. Ketakutan kini menjadi satu-satunya bahasa yang mereka pahami. Fandi, yang biasanya sombong, kini hanya bisa menunduk, matanya dipenuhi air mata. Rian, yang biasanya jahat, kini hanya bisa gemetar. Wulan, yang biasanya kejam, kini hanya bisa menangis. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu kelas. Semua orang menoleh dan melihat Pak Polisi berdiri di sana. Pak Polisi meminta izin guru untuk masuk, dan ia berjalan ke arah Intan. "Intan, kamu harus ikut kami ke kantor polisi," kata Pak Polisi, suaranya tegas. "Ada beberapa hal yang harus kami tanyakan." Intan panik. Ia menatap ayahnya, tapi ayahnya hanya bisa menunduk. Ia tahu, ayahnya tidak bisa membantunya lagi. Ia bangkit dan berjalan keluar dari kelas, diikuti oleh gengnya. Mereka berjalan di tengah koridor, di tengah tatapan mata semua siswa. Mereka tidak lagi terlihat sombong. Mereka terlihat rapuh, ketakutan, dan putus asa. Ayu hanya duduk diam, memandang mereka. Wajahnya yang pucat tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, di matanya yang kosong, ada sebuah kilatan yang mengerikan. Ia tahu, ini bukanlah akhir. Ini hanyalah awal. Berita penahanan Intan dan gengnya menyebar seperti api di sekolah. Semua orang terkejut, namun tidak ada yang mengira bahwa itu adalah perbuatan Ayu. Mereka hanya tahu bahwa Intan telah melakukan kejahatan dan ia harus membayarnya. Namun, bagi Ayu, itu belum cukup. Ia ingin semua orang tahu kebenaran. Ia ingin semua orang tahu apa yang telah mereka lakukan. Malam itu, Ayu pulang ke rumah kakek dan neneknya. Ia menemukan mereka duduk di ruang tamu dengan wajah penuh kecemasan. Mereka telah mendengar berita itu dan mereka khawatir tentang Ayu. "Ayu, kamu baik-baik saja?" tanya neneknya, suaranya gemetar. "Kami dengar Intan dan teman-temannya ditangkap."
Ayu tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, memandang ke depan. Keesokan harinya, Ayu kembali ke sekolah. Ia berjalan ke tengah lapangan, tempat yang selalu ia hindari. Ia berdiri di sana, di bawah tatapan mata semua siswa. Ia tidak berbicara. Ia hanya berdiri dan memandang ke depan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Bukan suara Ayu, tapi suara yang tidak bisa dijelaskan. Suara itu menceritakan semuanya, tentang perundungan yang ia alami, tentang kejadian di jembatan, dan tentang bagaimana ia dibunuh. Suara itu menceritakan bagaimana Intan dan teman-temannya berusaha menutupi semuanya. Suara itu menceritakan bagaimana ia kembali untuk membalas dendam. Semua orang terdiam. Mereka mendengarkan dengan seksama, dan mereka menyadari bahwa Ayu tidak berbohong. Setelah suara itu menghilang, Ayu kembali ke bangkunya dan duduk diam. Semua orang memandangnya, mata mereka dipenuhi rasa bersalah. Mereka menyadari mereka telah mengabaikannya. Mereka menyadari mereka telah membiarkannya menderita. Setelah kebenaran terungkap di hadapan seluruh siswa dan guru, suasana sekolah berubah drastis. Sorot mata yang dulu dipenuhi ejekan kini digantikan oleh penyesalan yang dalam. Para guru, yang selama ini memilih diam, kini menundukkan kepala. Mereka semua merasa bersalah. Sementara itu, Intan dan teman-temannya yang berada di kantor polisi akhirnya mengakui perbuatan mereka. Tertekan oleh bukti dan pengakuan dari Sandi dan Gilang, mereka tak punya pilihan selain menceritakan semuanya. Namun, bagi Ayu, keadilan di dunia manusia belum cukup. Ia kembali ke rumah kakek dan neneknya. Ia menemukan mereka duduk di ruang tamu dengan wajah yang dipenuhi kelegaan. Mereka telah mendengar berita itu, dan mereka tahu cucu mereka tidak berbohong. Mereka tidak lagi mencari Ayu. Mereka tahu cucu mereka sudah kembali. Malam itu, Ayu berdiri di samping tempat tidur kakek dan neneknya. Ia memandang wajah mereka yang tenang. Ia merasakan kedamaian yang mendalam. Ia tahu tugasnya sudah selesai. Ia telah membalas dendamnya, dan ia telah membongkar kejahatan teman-temannya. Ia telah mendapatkan keadilan. Ia telah mendapatkan ketenangan. Keesokan harinya, saat siswa-siswi kembali ke sekolah, mereka tidak lagi melihat Ayu. Meja Ayu kini kosong. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Semua orang mengira ia sudah tenang. Namun, di balik semua itu, ada sebuah misteri. Setiap malam, di rumah Intan, Fandi, dan yang lainnya, mereka selalu mendengar suara bisikan. Kalian tidak akan pernah bisa lari, bisik suara itu. Kalian akan selalu dihantui. Danu dan Rina, yang telah pindah ke rumah baru, tidak pernah lagi melihat Ayu. Mereka tahu cucu mereka sudah pergi. Mereka tidak lagi sedih. Mereka tahu cucu mereka bahagia. Namun, di setiap malam, mereka selalu mendengar suara bisikan. Jangan takut, nenek. Jangan takut, kakek. Bisikan itu tidak menakutkan, melainkan menenangkan. Mereka tahu Ayu akan selalu ada. Ayu tidak akan pernah pergi.